Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Google Classroom ini. Kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa setelah habis ujian semester gasal kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar matematika wajib, yaitu dalam semester genap ini nanti kita akan belajar beberapa materi. Yang nomor 1 yaitu barisan dan deret. Kemudian yang nomor 2 nanti ada limit fungsi, khususnya fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga ada diferensial atau turunan fungsi, khususnya fungsi aljabar juga. Dan yang keempat adalah integral. Dan khusus integral ini juga integralnya fungsinya aljabar. Begitu. Nah, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu barisan dan deret. Oke, perhatikan video yang saya tampilkan ini. Oke, barisan dan deret. Nah, untuk barisan dan deret ini nanti ada barisan dan deret aritmatika dan barisan geometri. Nah, untuk kesempatan ini kita belajar yaitu barisan dan deret khususnya untuk aljabar dulu. Nah, untuk itu yang pertama kita pelajari barisan dulu. Barisan dan deret aritmatika. Oke, barisan deret ini kita pelajari yang aritmatika dulu. Nah, yang pertama kali yaitu barisan dulu. Nah, nanti barisan aritmatika ini nanti kita tuliskan atau kita simbolkan dalam bentuk BA ini aja. BA itu maksudnya barisan aritmatika. Nah, apa tuh itu barisan aritmatika? Di SMP saya yakin ini sudah. Barisan aritmatika itu kalau secara definisi dapat kita tampilkan, kita artikan seperti ini, yaitu susunan bilangan yang setiap dua sukunya yang berurutan itu mempunyai selisih atau beda yang tetap atau sama. Artinya apa? Setiap dua suku itu selalu mempunyai selisih yang sama. Kalau selisihnya 2 ya 2 semua. Begitu maksudnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan ini. Nah, ini misalnya ada kalender tahun 2021 bulan Januari. Misalnya ini saya mengambil pola angka yang ada dalam kalender ini, misalnya ini yang bentuk diagonal ini, misalnya gitu. Perhatikan, nah di sini ada 2, 8, 14, 20, 26. Nah, ini dapat saya tuliskan dalam bentuk suatu susunan bilangan-bilangan. Nah, ini nanti kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan, ini awalnya 2, kemudian 8, kemudian 14, 20, 26. Maka kalau kita perhatikan dari 2 ke 8 ini ternyata naik 6 atau bertambah 6 gitu kan. Naik bertambah 6. Kemudian kalau 8 ke 14 ternyata juga sama, naiknya juga 6. Kemudian 14 ke 20 ternyata juga naiknya 6. 20 ke 26 ternyata juga naiknya juga 6. Nah, dalam hal ini maka istilahnya ini, karena ini susunan bilangan-bilangan ini ternyata membentuk pola, dan polanya itu seperti yang dalam definisi ini tadi, setiap dua suku itu mempunyai selisih. Nah, maka ini nanti namanya selisih atau beda gitu. Nah, maka ini susunan seperti ini 2, 8, 14, 20, 26 ini maka dikatakan barisan aritmatika dengan mempunyai selisih atau beda yang tetap. Berapa yang tetap itu? Yaitu 6. Maka selisihnya adalah 6. Nah, itu maksud dari barisan aritmatika. Berarti kalau barisan aritmatika harus memenuhi syarat itu tadi, polanya setiap dua suku itu selalu bertambah atau berkurang. Kalau berkurang bisa berkurang 3 semua atau berkurang 1 semua, yang penting polanya sama.
Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, dalam hal ini angka 2, perhatikan angka 2, oke, yang saling lingkari ini nanti kita namakan suku pertama atau U1 atau A nanti simbolnya. Kemudian angka 8 ini kita namakan yaitu suku kedua. Kemudian angka 14 ini kita namakan suku ketiga. Kemudian angka 20 ini kita namakan suku keempat. Kemudian 26 kita namakan suku yaitu kelima. Dan seterusnya, berarti bisa dikatakan nanti suku ke 100-nya berapa dapat kita cari nanti. Suku 1000 berapa dapat kita cari. Nah, dalam aritmatika ini tadi saya ulang, kalau kita perhatikan suku pertama dan suku kedua, ini ternyata kalau saya kurangkan, misalnya suku kedua saya kurang suku 1, ternyata ketemunya 6. Suku ketiga dikurang suku kedua, ternyata ketemunya 6 juga. Suku ke-4 dikurang suku ketiga, 6 juga. Suku ke-5 dikurang suku ke-4, 6 juga. Nah, ini yang dinamakan beda. Maka bedanya yang disimpulkan B kecil nanti berarti sama artinya suku kedua dikurang suku 1, 3 dikurangi 2, 4 kurangi 3, 5 kurangi 6, 10 kurangi 9, dan seterusnya. Maka secara umum maka beda itu dapat saya tulis seperti ini, yaitu suku ke N dikurangi suku ke N-1. Begitu berarti cara menentukan beda, yaitu suku ke N dikurangi suku ke N-1. Begitu. Mudah-mudahan slide yang pertama bisa dimengerti. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut tadi bahwa beda tadi yaitu UN suku ke N dikurangi UN-1. Nah, dalam hal ini siapa itu N? N merupakan bilangan asli sebagai nomor sukunya. Kalau suku ke-5 artinya N-nya 5, kalau suku ke-10 N-nya 10. Begitu. Nah, misalkan sekarang coba kita perhatikan, misalkan ada barisan seperti ini, suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. Maka kalau ini barisan aritmatika, kalau ini merupakan barisan aritmatika, maka nanti suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya barisan aritmatika tersebut dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan ketentuan A itu siapa? Suku pertama atau U1-nya. Kemudian B-nya siapa? Beda atau selisih. Kemudian N-nya itu berarti banyak suku barisan tersebut, banyaknya suku N. Begitu, berarti kalau sudah tahu rumusnya ini berarti dari barisan tadi kita dapat menentukan suku ke-100-nya berapa. Begitu. Lanjut, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ini. Oke, saya masih mengambil pola barisan dari kalender ini. Misal sekarang kita ambil barisannya, kita ambil yang ini. Oke, yang saya garis ini. Maka ini kita memperoleh barisannya adalah 4, 12, 20, 28 gitu. Sehingga kita dapat memperoleh barisannya 4, 12, 20, 28 dan seterusnya. Nah, dari sini maka kalau diminta, misalkan kalau diminta, maka tentukan nilai dari untuk yang A, misalnya suku pertamanya berapa, misalnya begitu. Kemudian selisihnya atau bedanya berapa, dan misalnya ditanya lagi rumus suku ke N-nya, misalnya begitu, ditanya rumus suku ke N-nya berapa. Kemudian ditanya lagi misalnya suku ke misalnya 100 berapa. Nah, untuk menjawab ini maka pembahasannya bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita perhatikan dulu. Untuk menjawab yang pertama, saya tulis lagi, ini adalah pola barisannya. Oke, untuk menjawab A, suku pertama.
Sekali lagi, suku pertama saya yakin melihat langsung tahu siapa itu suku pertama, yaitu suku yang paling awal ini. Nah, maka suku pertamanya adalah 4. Nah, maaf, ini seharusnya 4 bukan 2 gitu ya. Koreks 4. Nah, kemudian lanjut, siapa itu B? Siapa B? Beda atau selisih itu dapat kita cari suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Maka itu hasilnya sama. Maka B adalah, misalnya saya ambil N nya 2, maka menjadi B itu U suku kedua dikurangi suku pertama, 2 kurangi 1. Begitu, maka kita memperoleh nilai B nya adalah 8. Nah, ini A, B. Kemudian C, rumus suku ke N. Rumus suku ke N sekali lagi, UN tadi hasil sama dengan kita tahu tadi A nya itu adalah 4. Maaf, salah. A nya 4. Kemudian B nya 8. Berarti kita masukkan rumusnya aja ke UN yang sama dengan A plus N-1 kali B. Maka UN sama dengan A ditambah A nya di dalam ini, sekali lagi ini 4. Maka ini lanjut, berarti UN sama dengan 8 kali N, 8N, 8 kali 1 min 1. Maka UN sama dengan 4 dikurangi 8. Maka 8N min 4. Nah, 8N min 4. Nah, inilah UN. Nah, berarti rumus suku ke N nya adalah 8N min 4. Begitu. Berarti untuk menjawab yang D, suku ke 100, berarti tinggal ganti aja N nya diganti 100. Nah, berarti UN sama dengan 8N min 4. Oke, saya perbarui lagi. Maka UN ketemunya adalah 800 dikurangi 4. 800 kurangi 4 jadinya 796. 796. Nah, gini untuk contohnya. Oke, maaf ini ada kesalahan sedikit. Oke, seperti ini. Untuk contohnya, misalnya ada suatu suku, ada suatu barisan aritmatika diketahui, maka kita dapat menentukan nilai A nya berapa, B nya berapa. Sekali lagi, kunci untuk barisan maupun deret nanti dalam aritmatika yaitu hanya yang penting kita tahu A suku pertama dan tahu beda, maka apapun yang ditanyakan nanti ketemu. Oke, lanjut berikutnya. Untuk contoh yang kedua, nah misalnya seperti ini. Misalnya diketahui deretnya seperti ini. Oke, deretnya seperti ini. Kemudian sekarang kalau yang ditanyakan itu adalah sama seperti tadi. Langsung kalau ada seperti ini, sukunya barisannya seperti ini, min 3159 dan seterusnya sampai suku yang paling terakhir itu 393. Nah, yang ditanyakan suku ke-25 sama berapa banyak sukunya. Suku ke-25 artinya suku yang N nya 25 itu berapa, suku ke-25 berapa. Kemudian kalau seperti ini berarti banyaknya suku ada berapa, berarti N nya berapa gitu. Oke, pembahasannya adalah untuk menjawab nilai yang A, sekali lagi
dari soal ini kita tahu bahwa nilai A-nya, suku pertamanya itu adalah min 3. Kemudian bedanya 4. Dari mana 4 itu? Suku kedua dikurangi suku 1, atau suku ketiga kurangi suku kedua, atau suku keempat kurangi suku ketiga, maka ketemunya adalah 4. Dan yang ditanya suku ke-25 artinya n-nya adalah 5, 25. Maka kita masukkan saja ke rumus UN yang sama dengan A plus N min 1 kali B. Oke? Berarti N kita ganti 25, A kita ganti min 3, dan B kita ganti 4. Maka dapat kita peroleh nilai dari suku ke-25. Maka ketemunya adalah 93. Ini suku ke-25. Saya yakin ini bisa dimengerti. Oke, lanjut untuk yang berapa suku banyaknya. Sukunya itu ada berapa? Oke, dari sini dapat kita ketahui dari barisan ini. 393 ini tadi kan namanya suku ke N. N-nya berapa? Belum tahu. Nah, apakah ke 10 ataukah ke 50 dan seterusnya. Maka ini itu artinya suku ke N-nya 393. Maka dari soal ini kita tahu bahwa 393 ini merupakan UN. Berarti UN sama dengan 393. Nah, dari sini UN itu siapa? UN adalah A plus N min 1 kali B. Nah, dengan A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. Maka kita ganti aja, A-nya itu min 3, B-nya kita ganti 4. Maka ini kita kalikan sehingga kita memperoleh min 3 plus 4 min 4. Maka kita mempunyai persamaan 4N min 7 sama dengan ini. Min 7 kita pindah ruas kanan, maka kita peroleh 4N sama 400. Oh, berarti N sama dengan 1000. Oh, dari barisan ini ternyata suku yang paling terakhir ini adalah suku ke 100. Oh, berarti banyaknya suku adalah 100. Begitu contoh yang kedua. Oke, untuk lanjut biar lebih jelas lagi, contoh 3. Oke, perhatikan contoh yang ketiga. Nah, sekarang diketahui seperti ini. Nah, sekarang diketahui suatu barisan aritmatika itu nilai suku ketiganya itu diketahui 5. Dan suku ke-12 nya itu 32. Nah, berapa nilai suku ke-25? Begitu. Sekali lagi prinsipnya adalah kita harus tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah, gitu. Dalam hal ini N sudah tahu 25 gitu ya. Oke, kita perhatikan. Soal diketahui suku ketiga adalah 5. Perhatikan. Suku ketiga ini ternyata ketemunya adalah 5. Dan diketahui suku ke-12, perhatikan suku ke-12 itu ternyata 32. Nah, dari sini dapat kita peroleh persamaan U3. U3 itu artinya apa toh? N-1 kali B. N-1 kali B. N-1, N-nya adalah 3, berarti A plus 2B. Langsung saya tulis seperti ini. U3 artinya A ditambah N-nya ganti 3, berarti N-1, 3 kurang 1 kali B, berarti persamaannya ini. Berarti U3 itu A plus 2B. Nah, ternyata sama dengan 5. Begitu. Nah, sekarang ini kita anggap persamaan 1. Kemudian untuk suku yang ke-12 itu A plus 11B sama dengan 32. Begitu. Nah, dari sini ini kita anggap persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1, 2 kita eliminasi. Kita hilangkan A saja. Oke. Menyusutnya ini persamaan kedua saya taruh di atas atau taruh di bawah sama saja. Lihat variabelnya adalah A sama B, ternyata yang sama A. Kalau sama A langsung aja kita eliminasi, kita buang. Maka kita memperoleh 11 kurangi 2B, maka 9B. 32 kurangi 5, 27. Oh, ternyata nilai B-nya adalah 3. Nah, dari B ini sama dengan 3, kita cari A. Nah, B kita masukkan ke persamaan 1 boleh,
persamaan 2 boleh, yang kecil aja yang persamaan 1, yang angkanya kecil. Maka ini B nya kita ganti 3, maka A ditambah 2 kali 3 sama dengan 5, maka kita peroleh A nya adalah min 1. Nah sekarang berarti untuk soal ini, soal yang diketahui ini ternyata suku pertamanya min 1, B nya 3. Nah karena yang ditanyakan suku kedua 5, berarti N nya adalah 5, maka kita dapat memperoleh data seperti ini. Berarti suku ke 25, berarti N tinggalkan di 25 aja langsung ketemu. Berarti 1 plus 25 min 1 kali 8, maka kalau kita hitung ini ketemunya 24 kali ini 192, maka suku ke-25 ada 193. Oke, demikian. Jadi kesimpulannya adalah dari contoh yang ketiga ini, suku ke-25 barisan tersebut adalah 193. Oke, ini contoh yang ketiga. Oke, yang terakhir ini contoh yang keempat. Ini tipenya sama seperti contoh 3. Nah sekarang diketahui seperti ini, ada barisan aritmatika. Ternyata jumlah suku kedua dan suku ketujuhnya itu 16. Ingat, jumlah suku kedua dan suku kelima itu 16. Kemudian suku ke-19 nya ternyata 39, maka suku ke-30 nya berapa? Nah prinsipnya tetap sama seperti contoh tadi, kita harus mencari nilai A dan mencari nilai B. Oke, lihat ini soal diketahui jumlah suku kedua dan suku ketiga, maka kita dapat peroleh persamaan seperti ini. Kemudian soal berikutnya yang diketahui suku ke-19 sama dengan 39, artinya U19 sama dengan 39. Nah seperti tadi, suku kedua itu artinya A tambah N-1, 2 kurang 1 berarti 1B, berarti A plus B, tambah ini A plus 4B, suku kelima itu A plus 4B sama dengan 16, maka kita peroleh persamaannya 2A plus 5B sama dengan 16. Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian dari data soal yang kedua, U19 itu artinya A plus 18B sama dengan 39, maka ini kita anggap persamaan yang kedua. Oke, seperti tadi persamaan 1, 2 kita eliminasi. Saya susun persamaan 1 yang atas, persamaan kedua yang atas. Nah ini ternyata A dan B nya belum sama, maka kita samakan yang kecil ini aja biar menjadi 2A semua. Berarti yang atas saya kalikan 2, berarti yang atas saya kalikan 2, yang bawah tidak tetap kali 1 aja. Nah berarti menjadi seperti ini, semua kali 2. Nah ini kita eliminasi, kita kurangkan, maka tinggal 36 dikurangi 5 berarti menjadi 31. B 78 kurang 16 62, berarti B sama dengan 62 bagi 32. Oh berarti B artinya 2. Nah sekarang kita sudah memperoleh nilai B nya, yaitu ketemunya 2. Nah kalau B sudah ketemu 2, maka B ini kita masukkan persamaan 1 atau persamaan kedua, bebas. Persamaan 1 aja yang angkanya kecil, maka B kita ganti 2, maka 2A plus 10, maka 2A sama dengan 6, maka A ketemunya ternyata 3. Oke, berarti dari soal ini A dan B sudah ketemu 3 sama 2. Nah sekarang yang ditanyakan itu suku ke-30, artinya N nya 30. Ya sudah, masukkan saja A nya, B nya, dan N nya, masukkan ke rumus suku ke N ini. Oke, kita ganti data yang ada ini, A nya 3, B nya 2, dan N nya 30, maka kita peroleh seperti ini. Nah maka ini 29 kali 2 kalikan 2, maka itu ketemunya kalau kita hitung menjadi 61. Begitu, ternyata suku ke-30 nya adalah 61. Maka kesimpulannya nilai suku ke-30 nya dari barisan 30 itu adalah 61. Oke, demikian untuk barisan aritmatika sebagai pembuka. Seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi silahkan video ini
lihat dan disimak secara berulang-ulang kalau belum paham. Oke, terima kasih, dapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.